Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dari kelompok 6 dengan teman saya Anyur Felicia Utomo, Tiara Zahira, dan juga Dwi Cahyani Putri akan menyampaikan riset dari pembelajaran mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika. Dimulai dari saya, pada pertemuan materi 1 sampai dengan 3 ada pengertian laboratorium. Pengertiannya, laboratorium itu adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk belajar, melakukan percobaan penelitian. Sedangkan fungsi dari laboratorium sesuai dengan Aturan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 atau 26 tahun 2008, fungsinya untuk sebagai tempat belajar, melakukan penelitian, percobaan untuk membuktikan teori yang sudah ada. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tupoksi atau tugas dari organisasi lab tersebut. Yang pertama ada teknisi untuk menjaga keselamatan di laboratorium, membimbing praktikum segala macamnya, dan kedua ada staf administrasi yang melakukan surat menyurat, keuangan, arsip, dan lainnya. Selanjutnya ada laboran yang menyiapkan alat bahan untuk praktikum dan melaporkan kerusakan. Selanjutnya ada teknisi yang melakukan perbaikan alat yang rusak. 4 tentang administrasi laboratorium, di mana pengelolaan catatan alat, bahan, sarana prasarana, dan tenaga kerja laboratorium. Materi 5 tentang perencanaan laboratorium, di mana merancang ruang, sarana dan prasarana, serta perencanaan alat dan bahan laboratorium. Materi 6 tentang penataan laboratorium, di mana pengaturan tata letak alat dan bahan yang aman dan efisien. Materi 7 tentang perawatan alat laboratorium, di mana kita harus merawat alat laboratorium dengan baik dan agar barang tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, SOP laboratorium. SOP adalah aturan yang mengatur seluruh kegiatan yang ada di laboratorium, seperti pelayanan, peminjaman, dan pemusnahan alat. Tujuannya agar laboratorium berjalan dengan tertib, disiplin, dan aman. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan mencegah kecelakaan dan kerusakan alat. Lab yang baik harus memiliki standar pemadam, kotak P3K, dan jalur evakuasi. Kenali juga bahan berbahaya seperti bahan beracun, mudah terbakar atau iritan. Selanjutnya, pengelolaan limbah. Limbah lab biasanya berupa padat, gas, dan cair. Limbah harus memiliki wadah yang khusus, diberi label, dan tidak dicampur sembarangan. Selanjutnya, analisis SWOT. SWOT menilai kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Contohnya, SDM baik sama dengan kekuatan, alat rusak dan tidak ada kotak P3K sama dengan ancaman dan kelemahan. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah di laboratorium. Ini dilakukan untuk memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya, yang bertujuan untuk tidak mencemari lingkungan dan mematuhi standar di laboratorium serta memisahkan limbah D3. Nah, selanjutnya ada perencanaan program di laboratorium ini, merencanakan kegiatan kalibrasi alat serta penyediaan alat dan bahan, dan menyiapkan SOP yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan aktivitas praktikan yang ada di laboratorium berjalan dengan aman dan terstruktur. Dan selanjutnya ada manajemen mutu laboratorium. Ini dilakukan mengatur standar operasional, kalibrasi alat, serta hasil keakuratan yang dilakukan oleh praktikan agar laboratorium mendapatkan akreditasi yang lebih baik dan terpercaya oleh profesional terpercaya, standar akreditasinya terpercaya, dan memberikan layanan laboratorium yang baik. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.